Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Feby Perliana dalam program spesial UBTV Triple C, Cerdik Cari Cuan. Oke Sobat UBTV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 berita pasar modal yang pastinya akan bermanfaat untuk seluruh Sobat UBTV di rumah. Bersama dengan saya Feby Berliana dan juga narasumber kita Redaktur Ekonomi Update UBTV Bapak Abdullah Siddiq. Halo Bapak. Halo, apa kabar Feby? Baik, Bapak sendiri bagaimana? Ya baik, dan kita kembali di program kita ya, Triple C ya. Oke, kali ini kita akan membahas 5 berita pasar modal Ya, Pak, sudah siap? Sudah siap. Oke, sebelum kita melanjutkan ke berita yang pertama, Triple C didukung oleh Java Nuts. Buat teman-teman semuanya yang butuh snack atau suka nyemil nih ya, kalau sore, kalau lagi nugas, lagi kerja, boleh langsung cek Java Nuts di toko Basmala, Lailai Market, Ena Eco, dan Shiny Kids Space. Java Nuts, high protein, low kolesterol. Oke, kita ke berita yang pertama Pak ya. Berita yang pertama, dunia akui BCA brand terkuat 2 tahun beruntun. Menurut emiten news.com, PT Bank Sentral Asia (BCA) berhasil mempertahankan posisinya selama 2 tahun berturut-turut hingga 2025 ini sebagai brand perbankan terkuat di dunia, World's Strongest Bank Brand versi Brand Finance. Anugerah sebagai brand perbankan terkuat di dunia sebelumnya diraih BCA pada 2024 lalu. Ini berita pertama kita, Pak. Ya, jadi memang di dunia usaha ya, di dunia industri itu biasanya ada beberapa orang yang dia membuat review atau penilaian, terus kemudian memberikan penghargaan. Nah, salah satunya itu diadakan oleh Brand Finance. Jadi dia menilai industri-industri keuangan dari sisi brandnya, dan ini merupakan lembaga yang mengadakan riset itu secara internasional. Jadi yang dinilai itu bukan hanya industri-industri keuangan yang ada di satu negara, tapi di berbagai negara. Nah, alhamdulillahnya itu BCA yang merupakan bank swasta terbesar di Indonesia itu dia meraih juara ya, menjadi yang terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Jadi pada tahun 2024 BCA juga meraih, terus yang kedua di tahun 2025 ini juga meraih sebagai brand keuangan, industri keuangan terbaik ya secara global. Nah, ini memang tidak lepas dari kinerja BCA juga ya. Di BCA itu kinerja fundamentalnya sangat bagus gitu ya. Jadi asetnya tumbuh, kinerja bisnisnya juga tumbuh, dan dia merupakan bank yang juga rajin bagi dividen. Jadi BCA itu baru saja kemarin bagi dividen final ya, pada hari Jumat pekan lalu gitu ya. Jadi kalau misalnya dia menjadi brand perbankan terbaik, saya pikir itu hal yang wajar ya, dan ini juga mendorong harusnya kita harapkan mendorong industri perbankan nasional untuk kinerjanya semakin oke, sehingga perbankan nasional itu tidak hanya berjaya di negeri sendiri, tapi dia juga mampu berkiprah secara global atau diakui kinerjanya secara global. Nah, kita lihat memang kalau dilihat dari harga sahamnya juga sama. Memang kemarin waktu pembukaan setelah Lebaran ya, pada pekan lalu, di mana indeks itu turun sampai 9%, BCA juga sahamnya ikut turun, waktu itu sampai 7.700-an ya. Tapi sekarang sudah naik lagi, jadi hari ini BCA terpantau di 8.375 atau sudah naik ya dari harga pada waktu awal pembukaan setelah Lebaran ya. Walaupun ini juga masih turun, karena memang banyak analis memperkirakan ataupun membuat target price bagi BCA ini di harga 11.000 sekian. Jadi gitu.
Luar biasa sekali Pak ya. Kira-kira apa nih Pak faktor utama yang membuat BCA itu berhasil mempertahankan posisi sebagai brand bank terkuat selama 2 tahun berturut-turut? Ya, satu kinerja, pasti kinerjanya ya. Karena memang kinerjanya asetnya tumbuh, labanya tumbuh, pendapatannya tumbuh, sehingga ini merupakan bank yang sehat gitu ya. Yang sangat sehat, sehingga wajar ya kalau dari sisi, kalau kita lihat dari brand finance, maka dia nilainya pasti tinggi. Karena memang banknya sehat gitu. Luar biasa sekali ya untuk berita pertama kita mengenai BCA. Kita akan melanjutkan ke berita yang kedua ya Pak ya. Ya, boleh. Berita yang kedua, tambah muatan Event Serok 10 juta saham 9, 134 per lembar. Menurut emiten news.com, Advent Opportunities Fund terus menimbun saham Technos Indonesia 9. Itu ditujukan dengan memborong 10 juta saham perseroan. Tindakan tersebut telah dipatenkan pada 11 April 2025. Ini berita kedua kita Pak. Jadi ini memang saham Techno 9 Indonesia atau kodenya 9 itu beberapa pekan ini ya menjadi perbincangan di bursa karena memang ada investor besar yang masuk gitu ke saham 9 gitu. Nah, salah satunya memang dari Advent Opportunities Fund yang dia terus menambah kepemilikan jumlah sahamnya ya, menambah sejumlah saham. Nah, ini membuat kepemilikannya memang naik ya, jadi dia memiliki 16,35% gitu, atau setara dengan 352,50 juta lembar. Nah, yang jelas ini menjadi faktor yang menarik untuk saat-saat ini. Ini menunjukkan bahwa transaksi di bursa kita itu perlahan tapi pasti itu sudah mulai pulih pasca dari walaupun masih ada ketidakpastian global. Salah satunya itu adalah kebijakan perang tarif dari Amerika. Nah, itu kan juga berdampak di bursa kita. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa transaksi-transaksi ya, misalnya kayak tadi BCA itu dia meraih the best brand gitu kan ya. Terus kemudian ini masih banyak orang yang kemudian melakukan pembelian-pembelian saham dalam jumlah besar. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya transaksi kita itu tidak terdampak terlalu dalam gitu. Ataupun secara fundamental bursa kita itu juga tetap bagus karena orang masih masuk membeli saham-saham bagus gitu untuk dikoleksi gitu. Oke, luar biasa sekali ya untuk berita yang kedua kita. Baik Sobat UP TV, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Triple C. Cerdik cari cuan. Halo Sobat UP TV, terima kasih tetap di tayangan kita, tayangan Triple C. Kita akan melanjutkan ke berita yang ketiga. Berita yang ketiga, buyback TBLA siapkan anggaran 200 miliar. Menurut emiten news.com, Tunas Baru Lampung TBLA menyiapkan anggaran 200 miliar. Dana taktis tersebut diplot untuk melaksanakan aksi pembelian kembali buyback saham. Maksimal perseroan akan menyerok 300 juta saham beredar. Ini berita ketiga kita Pak. Ya, jadi memang kemarin waktu imbas dari perang tarif dari Amerika, Bursa Efek Indonesia bersama OJK dan KSEI itu kemudian mereka melakukan rapat dan salah satu hasilnya adalah memberikan kelonggaran kepada emiten ataupun perusahaan untuk melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar di market tanpa melalui RUPS, jadi atau yang disebut dengan buyback. Jadi buyback itu jadi ini kan ada saham yang dijual. Nah, perusahaan itu bisa membeli kembali saham-saham yang beredar. Nah, semula untuk membeli saham kembali atau buyback itu harus menggelar dulu rapat umum pemegang saham. Jadi meminta persetujuan pemegang saham, boleh nggak
perseroan itu melakukan buyback. Nah, sekarang itu sebagai langkah mitigasi terhadap kondisi bursa ketidakpastian global, maka buyback itu boleh dilakukan tanpa persetujuan RUPS. Jadi ya cukup keputusan direksi. Nah, buyback ini fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah menjaga likuiditas saham itu tersebut. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Jadi kalau misalnya ada satu saham gonjang-ganjing seperti ini, terus harganya saham turun terus ya, nah, itu otomatis itu menimbulkan ketidakpercayaan. Orang jadi bertanya, kenapa harga sahamnya turun? Apakah kinerjanya, apakah fundamentalnya, atau mungkin ada isu eksternal, internal gitu ya. Nah, salah satu untuk menjaga harga saham itu adalah dengan melakukan buyback gitu loh, atau membeli saham kembali. Nah, tentu, ini yang dilakukan juga oleh TBLA atau Tunas Baru Lampung ya. Ini perusahaan sawit kalau tidak salah. Nah, biasanya buyback itu kalau sudah diputuskan itu juga akan berdampak pada harga sahamnya. Kalau kita lihat ya, hari ini itu TBLA itu dia juga terpantau naik ya. Terpantau naik 7,8% atau 45 poin. Jadi hari ini diperdagangkan di 615. Jadi kalau kita lihat 615, 650, nah ini kalau kita lihat biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keputusan buyback, biasanya juga itu ikut mengangkat harga sahamnya atau dalam kata lain investor juga merespon positif gitu loh terhadap aksi buyback untuk menjaga harga saham. Terus motivasi utama PT Tunas Baru Lampung dalam melakukan buyback saham dengan anggaran sebesar 200 miliar tadi, itu apa dan apa potensi dampaknya terhadap harga saham di pasar, Pak? Ya, dampaknya harga saham itu bisa naik ya dalam waktu pendek. Terus yang kedua, kalau motivasinya tadi untuk menjaga supaya likuiditas sahamnya terjaga atau menjaga dari harga saham yang turun terus gitu loh. Biasanya untuk menjaga harganya agar tidak turun terlalu dalam, maka dilakukan buyback. Yang ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan investor gitu. Luar biasa sekali ya. Untuk berita ketiga kita akan melanjutkan ke berita yang keempat, Pak ya. Berita yang keempat, XL Axiata EXCL andalkan biometrik buat update data pelanggan. Menurut emitennews.com, PT XL Axiata atau EXCL menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan baru pemerintah terkait pemanfaatan teknologi Embedded Substrate Identity Module, eSIM, dan pemutakhiran data pelanggan melalui teknologi biometrik. Ini berita keempat kita, Pak. Ya memang Komdigi, kalau dulu Kominfo, sekarang Komdigi itu membuat kebijakan. Jadi Bu Menteri, Bu Mutia Hafid itu meminta agar masyarakat itu beralih ke eSIM ya. Jadi bukan SIM card secara fisik, tetapi secara elektronik. Nah, ini kenapa kebijakan ini muncul? Pertama adalah untuk pengendalian ya, pasti untuk pengendalian dan juga untuk keamanan data. Karena dulu ketika belum ada, misalnya kalau kayak dulu ya mendaftar itu kan yang ke angka 4444 itu kan tidak menggunakan KK dan sebagainya kan, NIK gitu ya, sehingga kan banyak kartu yang kemudian disalahgunakan, baik itu untuk kejahatan sampai kemudian cybercrime sampai kemudian untuk terorisme juga, sehingga kemudian kan diatur jadi maksimal hanya berapa gitu ya. Nah itu pun sebetulnya sekarang itu pengaturan itu masih bisa ditembus lah ya. Terbukti dengan masih banyak kejadian-kejadian kejahatan yang menggunakan handphone gitu. Nah, dan sekarang itu jumlah kartu yang beredar ataupun nomor telepon handphone yang beredar itu sebetulnya melebihi jumlah penduduk. Jadi totalnya kalau tidak salah terdaftar di versi Komdigi itu adalah 350 juta. Padahal penduduk kita itu kan tidak sampai gitu loh. Jadi ini kan juga yang mau ditata, diatur gitu, ditata dan diatur. Karena setiap orang biasanya menggunakan dua bisa nomor juga seperti gitu ya. Bisa juga seperti itu. Nah, sehingga XL membuat kebijakan untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk menggunakan eSIM itu. Nah, kalau kita lihat XL itu gimana sih sahamnya gitu loh. Memang kalau kita lihat ya hari ini dia masih
turun 0,45% atau turun 10 poin. Jadi hari ini di harga 2.190. Kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir juga harganya masih turun. Dalam 6 bulan terakhir harganya turun 4,37%, turun 100 poin. Kalau kita lihat dalam year to date gitu ya, dari tahun lalu dibandingkan dengan hari ini, itu juga sama, masih turun 2,67% atau 60 poin gitu loh. Jadi memang harganya masih turun. Tapi kalau kita lihat sektor telekomunikasi ya, saham sektor telekomunikasi di Indonesia itu ya rata-rata kinerjanya masih bagus ya. Mau itu Telkomsel, mau itu Indosat, mau itu XL gitu ya, ataupun Friend ya masih ada ya. Jadi itu juga kinerjanya masih oke-oke semua gitu loh. Nah kalau kita cermati juga apakah kebijakan ini akan berdampak kepada operator seluler? Ya kalau dampaknya kita belum bisa melihat ya. Karena sekarang kan pendapatan dari operator seluler itu tidak hanya dari penjualan kartu secara fisik ya, tetapi juga dari paket data, paket telepon ya, dan sekarang kelihatannya memang paket data yang paling banyak digunakan ya, baik untuk video dan sebagainya gitu. Nah, kelihatannya dari situ. Jadi sebetulnya kebijakan ini tidak akan berdampak besar ya bagi operator seluler. Jadi kalau operator selulernya tetap kreatif, dia mungkin punya produk-produk baru ya yang berkaitan dengan voice, video gitu dan lain data gitu dan lain-lainnya, kelihatannya itu juga akan berpengaruh. Dan tidak lupa adalah jaringan ya. Karena namanya kita punya handphone pasti inginkan dimanapun berada tetap terjangkau gitu, terakses dan sebagainya. Sehingga kelihatannya asal produknya kompetitif, terus kemudian jaringan dia itu juga bagus, tersedia di manapun tempat, ya kelihatannya itu akan tetap menjadi pilihan masyarakat. Ya, oke. Luar biasa sekali untuk berita keempat kita. Baik Sobat UBTV, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Triple C. Cerdik cari cuan. Baik Sobat UBTV, terima kasih tetap di tayangan kita, tayangan Triple C. Sebelum kita melanjutkan ke berita yang kelima, buat teman-teman yang suka nyemil, boleh ini dicek Java Nuts di Togo Basmala, Lele Market, Enak Ico, Shiny Kid Space. Java Nuts, high protein, low kolesterol. Oke, kita melanjutkan ke berita yang kelima Pak ya. Berita yang kelima, tuntas Tankrop jala 20,0,1 juta saham Treasury Cleo senilai 1.300 per lembar. Menurut emitennews.com, Tankrop Global Abadi menambah porsi kepemilikan saham Sariguna Prima Tirta atau Cleo. Ditunjukkan sang pengendali tersebut dengan menyabet 31,85 juta saham perseroan. Eksekusi transaksi telah ditahbiskan pada 27 Maret 2025. Ini berita terakhir kita, Pak. Ya, ini juga sama, masih ada rangkaiannya. Kalau kita lihat di harga pembeliannya ya, 27 Maret itu kan ini masih Ramadan ya, kalau tidak salah ya. Ini masih Ramadan, jadi waktu itu memang harga saham itu sudah mulai gonjang-ganjing ya, banyak yang turun gitu, dan bursa kemudian memutuskan yaitu tadi, jadi boleh melakukan buyback tanpa RPS. Nah, Tankrop ini dia induk dari beberapa pengendali dari beberapa brand besar, diantaranya dari minum Cleo, terus kalau misalnya kita melihat Jet Avian gitu ya, terus depo bangunan dan sebagainya, dia merupakan pemilik dari perusahaan-perusahaan itu. Nah,
di akhir Ramadan kemarin, jadi Tankop itu kemudian dia menambah kepemilikan saham Cleo ya, menambah kepemilikan Cleo dengan membeli 40,01 juta lembar saham di harga 1.300. Jadi total dana yang dikeluarkan oleh Tankop ataupun Pak Hermanto Tanoko sebagai pengendali Tankop itu adalah 41,08 miliar. Kalau kita lihat sebetulnya ya saham Cleo itu sedang menanjak ya kalau kita lihat ya. Jadi saya amati beberapa bulan ini sebetulnya saham Cleo itu dia sedang menanjak. Jadi hari ini itu jadi kalau waktu itu Tankop belinya 1.300, sekarang udah naik. Jadi sekarang hari ini aja itu sudah 1.425 rupiah per lembar saham, walaupun hari ini turun ya, turun 4,68%. Kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir ya, pemirsa BTV, dia udah naik. 6 bulan terakhir itu dia naik 180 poin atau 14,46%. Jadi memang harga air minum ini, harga sahamnya memang trennya itu sedang naik. Kalau kita lihat year to date itu juga, kalau year to date masih turun ya, masih turun 3,72%. Kalau misalnya kita lihat dalam 1 tahun terakhir, nah itu juga masih naik, naiknya 68,64%. Jadi memang hampir multi bagger, jadi karena naiknya dalam 1 tahun dia naik di atas 50% gitu loh. Nah kalau dilihat apa sih tujuan Tankop, ya hampir sama dengan yang lainnya. Yang pertama menjaga likuiditas harga sahamnya ya, yang kedua itu juga untuk membangun kepercayaan. Yeah. Nah, sebenarnya Cleo ini juga termasuk saham yang rajin bagi dividen gitu loh. Jadi grupnya Tankop misalnya kayak Cleo, Avian itu juga rajin bagi dividen. Seperti kayak Avian ini bulan ini dia bagi dividen. Jump date-nya tanggal 20 April ini ya. Itu sudah jump date dan pembayarannya di akhir April kalau tidak salah. Dia membagikan saham setahun 2 kali, dan yang sekarang yang April ini adalah final dividen Rp11 per lembar saham. Jadi kalau kita lihat harusnya ini bisa dibaca oleh para investor bahwa Tankop itu merupakan perusahaan yang dia sangat menjaga, selain dia menjaga kinerjanya, dia juga menjaga sahamnya, harga sahamnya di market ya. Dia menjaga gitu loh. Jadi kalau turun dia ikut buyback gitu ya. Jadi tidak membiarkan investor. Sehingga ini bisa menjadi salah satu indikator, walaupun ini disclaimer ya, bukan berarti kita mengajak membeli Cleo. Ini bisa menjadi indikator bagi investor bahwa ini perusahaan yang bagus gitu loh. Jadi manajemennya bagus ya. Karena orang membeli saham itu kan salah satu indikatornya adalah kita mengenal siapa pemiliknya. Selain mengenal bisnisnya apa, kita melihat siapa pengendalinya, siapa manajemennya, orangnya kredibel atau enggak gitu loh, siapa pemiliknya gitu loh. Ya, dan sebagainya. Kalau misalnya kita melihat ya misalnya kayak tadi kasusnya BCA ya, kita melihat kan pengendalinya grup Jarum itu merupakan grup yang bagus, bisnisnya bagus. Terus kita lihat ownernya juga orangnya bagus-bagus. Kalau kita lihat manajemennya, presiden komisarisnya, presiden direkturnya itu juga merupakan orang-orang yang kredibel di bidang keuangan gitu kan ya. Nah dari situ kan akhirnya orang punya trust gitu loh. Nah ini hampir sama ya, hampir sama. Kalau kita lihat Pak Hermanto Tanoko, dia merupakan sosok pebisnis yang ya kredibel ya. Dan orangnya suka sharing. Jadi kalau Feby lihat di YouTube-nya itu Hermanto Tanoko, dia sering sekali membuat podcast, mengundang pengusaha-pengusaha lain gitu ya, untuk ngobrol, sharing tentang bisnis gitu ya. Dan kadang dia juga bercerita mengenai bisnisnya dan sebagainya. Ini ya good news lah untuk berita ini ya, good news gitu. Luar biasa sekali ya untuk berita kelima ini. Kira-kira nih Pak, dari kelima berita ini yang paling menarik yang mana Pak? Yang terakhir ya, yang terakhir. Yang Cleo ini yang Cleo ini ya. Jadi ini dulu harga sahamnya itu padahal cuma 400-an loh, 400 berapa gitu. Pernah juga di bawah itu ya. Jadi kalau kita lihat, saya yakin banyak investornya yang sekarang sudah multi bagger ataupun untung di atas 100%, karena hari ini harganya 1.400-an ya. Jadi dan bisnis air minum ini kan juga bisnis yang tidak ada matinya ya, tidak mengenal musim, tidak ada matinya. Karena apa? Karena memang itu kebutuhan sehari-hari ya. Kalau kita lihat sekarang air minum ya, baik yang
dari merek yang terkenal sampai yang kemudian itu produksi lokal itu kan selalu dibutuhkan dan selalu kita jumpai di masyarakat gitu, Baby. Oke, buat teman-teman di rumah, buat sobat UBTV, jika tertarik dengan Cleo, saham Cleo ini bisa di riset terlebih dahulu sebelum dibeli ya, memutuskan membeli. Ya. Jangan lupa untuk riset terlebih dahulu. Oke, Pak, ini berita terakhir kita sekaligus menutup tayangan kita pada episode kali ini. Baik Sobat UB TV, kita sudah mengulas 5 berita pasar modal terupdate pada episode kali ini. Semoga berita ini bisa bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Jangan lupa untuk cek Javanat juga di toko Basmala, Lele Market, NAECO, Shiny Kids Space. Javanat, high protein, low cholesterol. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe tayangan kita agar bisa dilihat oleh teman-teman yang belum menonton tayangan kita, agar ilmu ini bisa bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Triple C, cerdik, cari cuan. Sampai jumpa.